Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan, persiapkan hati mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita renungkan firman Tuhan yang dibaca dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4-11. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Salam. Adapun tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah Tuhan menguatkan hambanya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita harus meyakini dan mempercayai setiap orang yang memimpin kita dalam iman, yang memimpin kita ke jalan Tuhan, yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, itu adalah hamba Tuhan. Mereka adalah utusan Tuhan yang diutus bagi kita. Pemimpin yang memimpin kita dalam kumpulan agama, dalam kumpulan gereja, dalam kumpulan ibadah, seperti pendeta, penatua, ketua majelis, dan semua pemimpin-pemimpin keagamaan yang memimpin kita dalam rohani. Mereka adalah diutus Tuhan untuk memimpin dan mengarahkan kita. Yang dengan melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan berat untuk menjadi seorang pemimpin. Mereka penuh penderitaan dan pembentukan, mulai dari penyangkalan diri. Mereka menempuh pendidikan di sekolah dan mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi kepercayaan, menjadi pemimpin rohani. Yang kemudian mereka terpilih di antara orang banyak, dan orang banyak mempercayakan kepemimpinan itu kepada mereka. Disitulah kita mengetahui bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang dipilih Allah. Mereka diutus Allah di tengah-tengah umatnya untuk menjadi pemimpin, untuk menyampaikan, memberitakan firman-Nya, membawa orang-orang kepada Tuhan ke jalan yang benar. Melalui proses itulah kita yakini mereka adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab itu mereka harus kita terima
Kita ikuti petunjuk mereka. Kita terima keberadaan mereka, ajaran-ajaran mereka, kepemimpinan mereka kita ikuti, kita hargai dan kita hormati. Sebab dengan menerima hamba Tuhan sama dengan menerima Tuhan. Tetapi kalau menolak hamba Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Tidak menerima ajaran hamba Tuhan, tidak menerima, tidak menghargai pemimpin, tidak menghargai hamba Tuhan yang memimpin kita, sama artinya kita tidak menghargai Tuhan. Apalagi menolak hamba Tuhan, sama artinya menolak Tuhan sendiri. Dan menolak Tuhan akibatnya adalah mampus. Seperti halnya bangsa Israel yang menolak Samuel dan anak-anaknya menjadi hakim bagi mereka. Sehingga Allah katakan, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Samuel adalah hakim bagi bangsa Israel, tetapi pada saat itu Samuel sudah menjadi tua, sehingga ia mengangkat anak-anaknya menjadi hakim bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak Samuel karena sudah tua, dan menolak anak-anaknya karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga mereka datang meminta kepada Samuel supaya mengangkat seorang raja yang memerintah mereka seperti bangsa-bangsa lain. Mereka meminta raja seperti keinginan mereka. Raja yang dapat melindungi mereka dari perang. Raja yang dapat memuaskan hati perasaan mereka. Yang dapat memuaskan keinginan mereka. Yang dapat memberi mereka rasa aman dari musuh, dari serangan-serangan bangsa lain. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang nyata di depan mereka, yang langsung nyata mereka lihat. Mereka menginginkan raja seperti itu. Mereka lebih tertarik kepada pemimpin yang langsung kelihatan di mata mereka, yang dapat melindungi mereka dari serangan-serangan musuh. Mereka menginginkan seorang pemimpin yang dapat membawa mereka kepada kepuasan dunia, kepada kepuasan keinginan mereka sendiri. Mereka mengingini raja secara politik, dan mereka tidak peduli kepemimpinan iman. Mereka mengabaikan kepemimpinan yang mengarahkan mereka taat kepada Tuhan, yang memimpin iman mereka, rohani mereka kepada Tuhan. Mereka tidak pedulikan itu lagi. Mereka hanya menginginkan seorang raja pemimpin yang memuaskan mereka, yang melindungi mereka, bahkan sesuai dengan keinginan-keinginan mereka. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang memimpin, ada Tuhan sebagai kepemimpinan yang benar dan sesungguhnya, yang ia nyatakan kepada hambanya, yaitu Samuel. Mereka menolak itu, mereka tidak peduli dengan itu, mereka lupa dengan itu, bahwa dengan kepemimpinan Samuel yang diutus Tuhan, itu adalah kepemimpinan Tuhan bagi mereka, dan itulah yang mereka tolak. Itulah sebabnya Allah katakan kepada Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak, supaya aku jangan menjadi raja mereka. Mereka menolak Samuel dan anak-anaknya, sama artinya mereka telah menolak Tuhan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali melihat kepemimpinan, seringkali melihat hamba Tuhan dari keinginan kita sendiri, atau hanya memandang dari sudut sebagai manusia biasa, tanpa memandang dia adalah utusan Tuhan, pilihan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan yang di dalamnya ada kekuatan Tuhan. Kadang kita tidak memandang itu, kita hanya memandang dia hanya manusia biasa, sama seperti kita. Sehingga jika tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, maka kita mulai menjelek-jelekan, kita menghina, kita benci, bahkan kita menolak. Kita jarang sekali memandang hamba Tuhan itu sebagai utusan Allah, yang di dalamnya ada kekuatan Allah,
Yang di belakang hamba Tuhan itu ada Tuhan yang melindunginya. Kita jarang sekali memandang kepemimpinan hamba-hamba Tuhan yang memimpin kita adalah diutus Tuhan ke tengah-tengah kita untuk memimpin kita, membawa hidup kita ke dalam kebenaran, membawa dalam iman, dalam kehidupan yang baik, untuk lebih percaya kepada Tuhan. Sering kita memandang hamba Tuhan, kepemimpinan rohani kita, hanya sebagai manusia biasa. Sehingga nanti jika tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, maka kita tolak, kita benci, kita sengaja cari-cari masalah. Saudara-saudara, menolak hamba Tuhan, menolak utusan Tuhan, sama artinya menolak Tuhan. Dan kita tahu yang menolak Tuhan, menolak hamba Tuhan adalah resikonya adalah mampus. Itulah sebabnya nanti karena kita memandang kepemimpinan rohani itu hanya orang-orang biasa saja, sama seperti kita. Itulah sebabnya nanti kita lebih takut kepada kepemimpinan pemerintah seperti kepala daerah, bupati, atau penegak hukum seperti kepolisian. Kita lebih takut dan menghormati, menghargai itu daripada para pemimpin rohani, daripada para pendeta, para pelayan. Karena kita merasa, kepada pemimpin agama itu tidak ada hukum. Nggak mungkin kita dihukum, nggak bakalan dihukum. Bahkan kalau bisa, kita yang menghukum pendetanya, kita yang menghukum hamba Tuhannya. Sehingga nanti seandainya pemerintah datang, itu sangat dihormati, sangat ditakuti, dihargai. Tetapi pendeta datang biasa-biasa saja. Kalau bisa pendeta yang nyari tempat duduknya sendiri. Kita kadang mengabaikan kepemimpinan rohani yang sengaja diutus Tuhan di tengah-tengah kita, ke tengah-tengah kita untuk memimpin kita. Kita kadang mengabaikan, tidak menghargai. Sehingga nanti apa yang disampaikan hamba Tuhan, petunjuk-petunjuk firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan, itu tidak mendalam dalam hati kita. Karena yang menyampaikan saja kita tidak hargai, apalagi penyampaiannya, apalagi isi penyampaiannya. Dan orang yang menolak hamba Tuhan, itu tidak pernah bertumbuh dalam hidupnya. Saudara-saudari di dalam Tuhan, Tuhan yang menguatkan hambanya. Kepemimpinan rohani, pemimpin-pemimpin rohani itu bukan kekuatannya sendiri, tetapi ada Tuhan di belakangnya. Ada kemuliaan Tuhan yang ada di dalam hidupnya yang mengutusnya. Sehingga jangan membenci hamba Tuhan. Jangan menolak hamba Tuhan, utusan Tuhan. Karena sama artinya menolak Tuhan. Dan akibatnya adalah mampus. Dan tidak pernah bertumbuh dalam iman. Terimalah hamba Tuhan, ikutilah petunjuknya, hormati, hargailah penyampaian-penyampaian hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan. Karena itu sama artinya menerima Tuhan. Dan akibat menerima Tuhan adalah hidup menjadi lebih baik. Terpujilah Tuhan, semoga firman Tuhan ini menjadi teladan yang baik bagi kita, untuk dapat kita mengerti dan merasakan, menerima hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani, untuk kita terima dalam kehidupan kita selagi kita ada di dunia ini. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkaulah pemimpin sejati kami. Ketika Engkau mengutus hamba-hambamu untuk memimpin, mengarahkan kami mau terima. Karena dengan kami menerima hamba-hambamu, kami telah menerima Engkau. Tetapi ketika kami menolak utusan-Mu, sama dengan kami telah menolak Tuhan. Kami ingin Tuhan Engkau memimpin kami, mengarahkan kami, sampai kami memiliki hidup yang baik dan sukacita. Amin.